Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Erniwati M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, dan teman-temanku yang mungkin sedang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanul Aziz dari kelas IKT 2 dengan nomor NIM 20 20 30 40 43. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas dua pembahasan materi. Materi pertama yaitu dari kelompok saya sendiri dengan judul konsep dasar konstitusi dalam negara Indonesia. Kemudian materi kedua, HAM dalam tinjauan Islam atau dalam pandangan Islam. Baiklah, langsung saja memasuki pembahasan pertama mengenai konsep dasar konstitusi dalam negara Indonesia. Pertama yaitu pengertian konstitusi. Dalam pengertian ini saya mengambil 3 sumber, yaitu pertama menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan atau aturan tentang ketatanegaraan seperti Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dalam istilah Inggris atau constitution, konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat bagaimana cara-cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, pengertian konstitusi menurut hukum Islam atau fikih siasah. Dalam terminologi hukum Islam atau fikih siasah, konstitusi dikenal dengan istilah dustus, yang berarti kumpulan faedah yang mengatur dasar dan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara. Secara sederhana, konstitusi menjelaskan antara lain bagaimana para pemimpin negara dipilih dan kemudian berapa lama mereka akan bertugas. Kemudian yang kedua atau B, bagaimana undang-undang dasar baru dibuat dan hukum lama harus diubah atau dihapus berdasarkan hukum. Yang ketiga, seperti apa orang yang diizinkan untuk memilih. Yang keempat, hak-hak apa yang akan dijamin. Yang kelima, bagaimana konstitusi dapat diubah dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tujuan konstitusi. Secara garis besar, konstitusi bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah dan menjamin hak-hak pihak yang diperintah atau rakyat. Kemudian menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sehingga pada hakikatnya tujuan konstitusi ini adalah perwujudan dari paham tentang konstitusionalisme, yang berarti pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Kemudian yaitu yang ketiga, pengklasifikasian konstitusi. Konstitusi diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua yaitu konstitusi elastis dan fleksibel atau konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku. Kemudian yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat rendah. Yang keempat yaitu konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Yang kelima yang terakhir yaitu konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Kemudian yang keempat yaitu sejarah perkembangan konstitusi dalam negara Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama maupun substansi materi yang dikandungnya. Yaitu yang pertama yaitu
Undang-Undang Dasar 1945 yang masa berlakunya mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Kemudian yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang biasa kita dengar dengan Konstitusi RIS yang masa berlakunya mulai tanggal 17 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar 1950 yang masa berlakunya mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pemberlakuan kembali konstitusi pertama Indonesia dan masa berlakunya sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Baik, demikian mungkin penjelasan mengenai konsep dasar konstitusi. Kita langsung masuk pada materi kedua, pembahasan kedua, yaitu mengenai HAM dalam tinjauan Islam. Pertama yaitu hak asasi manusia dalam perspektif Islam. HAM adalah hak manusia yang paling mendasar yang melekat padanya dimanapun ia berada. Sedangkan Islam adalah agama yang universal dan komprehensif yang melingkupi beberapa konsep. Konsep yang dimaksud adalah meliputi akidah, ibadah, dan muamalah. Kemudian yang kedua, konsep HAM dalam pandangan beberapa tokoh. Jadi pengertian HAM ini saya mengambil hanya satu untuk pengertian HAM. Walaupun di makalah kelompok 9 ada 3 pengertian, yaitu saya mengambil pengertian menurut Franz Magnus Suseno. HAM adalah hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikannya oleh masyarakat. Jadi bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia mendapatkannya karena ia adalah manusia. Dengan demikian, maka bahwa pengertian hak asasi manusia itu sendiri adalah hak dasar yang melekat pada individu sejak kita lahir secara kodrati yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak dapat dicabut dan dirampas keberadaannya. Baik, kemudian yang ketiga yaitu ciri-ciri pokok hakikat HAM. Yang pertama yaitu HAM tidak perlu dibeli dan tidak perlu diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Kemudian yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, atau pandangan politik atau asal-usul sosial bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu HAM tidak bisa dilanggar. Tidak bisa seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Baik, yang kemudian keempat, konsep hak asasi manusia dalam hukum Islam. Pada dasarnya dalam Islam, HAM dalam Islam terpusat 5 pokok yang terangkum dalam Ad-Daruriyatul Khamsah yang disebut juga dengan Al-Hukukul Insaniyah fil Islam. Konsep ini mengandung 5 hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu yang pertama hifzuddin, yaitu penghormatan atas kebebasan beragama. Yang kedua yaitu hifzul mal, yaitu penghormatan atas harta benda. Kemudian yang ketiga hifzun nafs wal ird, yaitu penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu. Kemudian yang keempat hifzul aql, penghormatan atas kebebasan berpendapat atau berpikir. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima hifdun nasl, yaitu penghormatan untuk menjaga keturunan. Baik, kemudian yang kelima yaitu pengaturan hak asasi manusia dalam hukum Islam. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kehidupan, tentang pemeliharaan hidup, tentang penyediaan sarana kehidupan. Contoh dalam surat Al-Maidah ayat 32. Kemudian juga Al-Quran juga banyak ayat-ayatnya yang menjelaskan tentang ciptaan makhluk hidup Allah. Contoh mungkin dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian
Al-Quran juga berisi banyak yang menentang kezaliman, yang menentang orang-orang yang melanggar HAM, yang berbuat sewenang-wenang, dan itu sudah tertulis di Al-Quran bahkan sebelum kita menyadarinya. Jadi pada intinya Islam sangat mendukung apa adanya HAM ini, karena emang HAM itu sudah melekat pada diri kita dan sudah diberikan oleh Tuhan. Bahkan dalam Al-Quran sudah banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap anak-anak, perlindungan terhadap wanita-wanita, dan itu sudah tertulis bahkan mungkin sebelum kita ada. Kemudian yang terakhir itu yang keenam, deklarasi Islam universal tentang hak asasi manusia. Dalam deklarasi ini dijelaskan yang pertama yaitu penguasa dan rakyat adalah subjek yang sama di depan hukum. Kemudian yang kedua, setiap individu dan setiap orang wajib untuk berjuang dengan segala cara yang tersedia untuk melawan pelanggaran dan pencabutan hak ini. Kemudian yang ketiga, setiap orang tidak hanya memilih hak, melainkan juga mempunyai kewajiban memprotes ketidakadilan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu setiap muslim berhak dan berkewajiban menolak untuk menaati setiap perintah yang bertentangan dengan hukum, siapapun yang memerintahkannya. Baik, mungkin penjelasan mengenai HAM dalam tinjauan Islam demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.